Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Ein di YouTube channel saya Ein_Tea72. Kali ini saya akan berbincang langsung dengan narasumber saya, seorang breast cancer survivor, seorang single parent yang berjuang sendiri melawan penyakit yang menjadi momok menakutkan bagi setiap wanita. Semoga tayangan ini dan bincang-bincang kita bisa memberikan manfaat buat semua, memberikan semangat untuk tetap bertahan. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen untuk kelangsungan YouTube channel saya. Yuk kita bincang-bincang langsung. Kita cerita-cerita dari awal Duma terkena cancer ya. Dari pertama biar Duma langsung yang cerita dari awal, dari dia perjuangan dia sebagai penderita cancer juga. Mulai ya Duma ya. Okay. Tapi jangan lupa bantu subscribe dulu ya, bantu subscribe, like, dan komen. Yuk. Oke. Gimana Dum? Awal-awal nih, awal-awal saat kamu dokter memvonis kamu bahwa kamu menderita kanker. Jadi mula-mulanya saya tahu bermasalah dengan kesehatan ketika ada benjolan sedikit benjolan sedikit. Yang saya pun tadinya tidak tahu bahwa itu kanker, Saya taunya mungkin ini hanya benjolan sedikit karena saya lihat-lihat internet, itu bukan kanker rasanya. Kadang-kadang kita kan kalau ada benjolan biasa gitu ya. Betul. Dan berharap sekali begitu bukan kanker. Saya juga berdoa itu bukan kanker. Iya. Lalu kemudian dioperasi lah si benjolan itu sedikit, ya yang benjolan kecil. Sebelumnya itu sebelum dioperasi emang tidak ada apa dari dokter gitu pemberitahuan apa? Memang dokter bilang, Bu, setiap benjolan itu harus diperiksa. Kita USG dulu ya, katanya USG. Cuman karena saya dengan sok pinternya saya pikir itu bukan kanker. Udah dok, ambil aja, bukan kanker, sok tahu tehnya gitu. Dan dokter akhirnya sudah boleh saya operasi sekarang, tapi nanti jaringannya kita periksa. Akhirnya itulah yang terjadi. Ketika selesai operasi diperiksa jaringan dan kanker ternyata. Waduh, paniknya luar biasa, panik, depresi, stres, bingung. Karena di keturunan saya, keturunan orang tua nggak ada yang latar belakangnya kanker. Saya juga belum pernah berhadapan dengan orang yang kena sakit kanker gitu, dan itu harus terjadi pada saya. Sungguh suatu momen yang tidak siap secara jasmani, secara pikiran, secara psikologi juga. Udah panik lah. Apalagi kita tahu ya seberapa menjadi momoknya penyakit kanker buat kita kebanyakan perempuan ya. Iya, betul. Itu pun yang saya rasakan gitu. Waduh, kanker berarti umur saya cuma tinggal 1 tahun lagi. Mungkin saya sampai udah 1,5 tahun lah paling banter, karena memang posisinya di payudara. Yang saya dengar sih payudara itu kan dekat dengan organ dalam, organ dalam, dan itu yang pemicu kematian terbesar di Indonesia, kedua yang terbesar di Indonesia. Jadi ketakutan yang luar biasa gitu. Lalu kemudian setelah berkonsultasi dengan beberapa dokter, sampai profesor, sampai dokter, semua rumah sakit ada 3 dokter kita datengin, semua menyatakan bahwa tidak usah khawatir, bahwa sekarang teknologi memang sudah sangat tinggi, sehingga penyakit yang seperti ini penanggulangannya sudah bisa disembuhkan dengan baik lah gitu. Ada yang memang tidak cepat, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, tapi bisa dipastikan sembuh dia gitu. Jadi saya bilang oke deh kalau gitu. Lalu kemudian dokter mengatakan mastectomy, artinya diambil semua payudara saya. Waduh, tambah lagi suatu seperti bom gitu buat saya. Katakanlah buat wanita kan itu mahkota buat wanita. Waduh, siap nggak saya dengan itu? Tapi kemudian kalau tidak begitu, ya itu bisa kemana-mana nanti. Si kanker itu bisa resikonya lebih besar. Dan itu hanya dikasih waktu, tidak boleh lewat dari 27 hari harus operasi. Saya ingat waktu itu dalam 27 hari harus memutuskan segera dioperasi, di mana oleh dokter siapa, persiapan fisik saya, batin saya harus disiapkan. Itu sungguh luar biasa, bukan hanya buat saya, buat keluarga besar saya juga, orang tua saya, anak saya, semua kita tidak siap dengan ini gitu ya, dan harus diperhadapkan dengan operasi yang waktu itu
besar biayanya. Saya belum pakai BPJS waktu itu karena belum tahu gitu. Jadi BPJS itu emang penting ya. Harus segera pakai BPJS, Anda sayang kalau nggak dipakai. ya. Terus Akhirnya saya segera daftar BPJS. ya. Itu yang saya lakukan instan. Lalu kemudian waktu itu, oke Bu, BPJS-nya 3 minggu kemudian baru bisa dipakai. 3 minggu itu berarti pas 21 hari. Ya. Jadi 21 hari BPJS saya jadi, besoknya saya bisa operasi. Alhamdulillah, itu satu mukjizat yang besar. Walaupun saya terhadapkan dengan biaya besar, operasi yang sulit gitu kan. Tapi ya Tuhan aja ada caranya untuk nolong kita, yaitu BPJS. Jadi besok saya bisa operasi besoknya. Akhirnya saya nunggu 3 minggu, terjadilah itu operasi besar yang wah, aduh, kalau saya ingat ya bagaimana dinginnya ruang operasi, bagaimana badan saya tuh disemprot sama antiseptik apa entahlah, pokoknya disemprot dingin gitu. Waduh, itu suatu hal yang bikin tegang banget gitu kan. Akhirnya selesailah operasi, biaya semua tertutupi. Nah, akhirnya saya dengan ketidaklengkapan itulah terjadi suatu perang batin. Ya, pasti. Tidak ingin bergaul, minder ada. Iya. Yang kedua terus kemudian rasa kecewa ada. Kok saya sih, kok cuman saya di keluarga saya yang kena ini. Kalau saya ingat kepanikan itu, kadang-kadang saya suka pengen ini lagi ya. Saya salahnya apa Tuhan? Kenapa saya yang kena gitu? Saya tuh termasuk orang yang nggak pernah jahat sama orang. Saya nggak pernah jadi orang, nggak pernah jahat. Saya sering membantu orang gitu kan. Saya bukan kriminal juga. Saya nggak pernah licik, nggak pernah culas. Kenapa ini harus terjadi sama saya gitu? Berat rasanya gitu kan ya. Berat rasanya menanggung ketidaklengkapan ini. Belum lagi teman-teman rasanya seperti menusuk saya ketika dia melihat payudara saya, kok begini sih, kok begini, aduh Tuhan, rasanya gimana. Tapi itu kembali ujian waktu itu buat saya, ujian. Saya pikir itu masih manusiawi ya, karena saya masih manusia, sehingga rasa itu memang suka ada gitu kan ya. Tapi ya keluarga membesarkan hati saya, teman-teman juga membesarkan hati saya, sehingga akhirnya saya bisa sedikit demi sedikit berjuang dengan rasa sakit itu. Jadi beres operasi itu nggak langsung sehat. Itu bekas operasi itu bentuknya Z besar banget gitu ya. Itu berapa lama penyembuhannya dari operasi itu? 3 bulan. 3 bulan itu karena cairan ada terus keluar cairan. Jadi sampai dari mulai operasi sampai kering betul-betul. Berarti selama itu kamu di rumah sakit? Di rumah. Karena saya kesulitan kesulitan keluar rumah gitu, kesulitan bergaul. Itulah di titik saya merasa sangat minder gitu kan ya, makanya saya nggak kemana-mana, nggak bergaul, nggak apa gitu kan. Terus kemudian dokter juga sampai minta maaf dengan hasil operasi yang besar gitu. Dan setelah 3 bulan periksa lagi, dapat kabar lagi, maaf dia bilang masih ada tertinggal sel kanker lagi. Waduh, itu pun jadi ya ampun, saya udah menyerah, saya udah ikhlas. Kok masih begini lagi, masih ada lagi. Kembali lagi saya diuji bahwa itu kenapa emang dokter emang sebelumnya gimana tuh bisa ada yang tertinggal? Jadi atau emang sel itu tumbuh lagi setelah operasi? Ya, jadi kalau kanker itu sangat cepat menjalarnya gitu ya. Jadi dia punya ekor-ekor yang kalau dia dikasih tempat enak, dia akan cepat jalan. Kalau dikasih tempat yang sulit, mungkin dia juga agak terlambat berkembang, atau mungkin faktor makanan juga, saya kurang tahu seperti apa. Tapi ada beberapa sel kanker yang bisa memang cepat menjalar dalam waktu 3 bulan itu ya. Dalam waktu 3 bulan itu sebenarnya setelah operasi itu si kanker itu mungkin ada yang sudah kemana-mana. Nah, yang tertinggal itu ke bagian ketiak belakang gitu. Bagaimana ya, itu cepatnya kanker ya. Jadi buat teman-teman yang memang bisa menjaga pola hidup, jauhkan kanker lah, jauhkan. Saya juga nggak tahu gimana caranya, tapi memang kanker itu jahat. Ya seperti tadi sudah operasi pun masih ada yang tertinggal 1 cm. Dia bilang 1 cm dalam waktu 1 bulan itu kan ternyata udah bisa langsung banyak gitu kan itu. Akhirnya ya udah dokter, saya bilang kita sama-sama pasrah, saya juga percaya sama dokter, tapi kalau memang ini hasilnya apa boleh buat gitu kan ya. Saya harus menerima dengan lapang dada. Ya kita berjuang lagi ya. Dimulai dari kanker yang 1 cm itu
hingga sampai hari ini saya berjuang dengan kanker itu. Itu berapa lama tuh dari mulai kamu divonis sampai detik ini tuh udah berapa lama? Kalau dari waktu sebetulnya sudah 5 tahun. Udah 5 tahun. Tapi dari kanker 1 cm itu ternyata dia naik lagi, tumbuh lagi, di sini ada benjolan lagi, Diangkat lagi. ya. Jadi dari operasi yang sudah rata ada lagi benjolan lagi, dari yang tadinya di ketiak maju ke atas, itulah nggak tahu bandelnya kanker tuh kayak apa sih gitu ya. Saya tuh sampai dari apa itu sih sebenarnya si sel itu bisa bandel gitu. Dia bayangin, dia kalau kata dokter dia muter-muter tubuh dulu itu untuk bisa Mencari di satu bersarang tubuh terus ya. Iya, bukan kesana kemari, tapi dia harus putarin tubuh baru dia akhirnya dapat tempat yang enak. Di sini gitu kan ya. Gitu bagaimana dia terus mencari tempat yang untuk berkembang. Ada lagi di sebelah atas bekas yang kemarin dioperasi, ada lagi benjolan. Itu posisinya pas di otot dada. Jadi di otot dada saya terasa itu memang kenapa agak sakit kalau saya bernafas gitu ya, udah agak bernafas kok sakit, malam kok ada benjolan gitu. Terus kemudian kata dokter, dok ini apa, diperiksa lagi, udah menyebar bu katanya ke otot dada. Aduh, saya bilang itu, saya kembali lagi, aduh Tuhan, masa harus lagi ada operasi lagi, masa saya harus ketemu lagi sama pisau operasi, ketemu lagi sama penyembuhan operasi yang sungguh lama lagi gitu kan ya. Apa boleh buat, kembali kita pasrah, kita jalani. Di operasi yang ini ada sedikit tragedi itu juga. Saya disuruh operasi ketika dia masih ukuran 3 cm x 5 cm. Bayangin dari tadinya 1 cm Udah gede lagi langsung 3 x 5 cm. Nah, dari 3 x 5 cm ini ibu harus cepat diangkat. Oke dok, tapi konsul dulu ke dokter gula karena saya ternyata gula saya tinggi. Oke, saya konsul ke dokter gula. Dokter gula nggak ngasih saya operasi karena gula saya tinggi ya. Ibu harus gulanya dikontrol dulu, harus ini minum obat dulu sampai terlambat sekitar 3 bulan lagi. 3 bulan karena gula harus ditekan dulu. Wah, saya tuh waktu itu sampai nangis ke dokter gula. Dokter, tolong saya kasih izin operasi. Ini kanker saya udah 3 x 5, saya bilang. Masa hanya karena gula dokter nggak izinin saya, padahal itu bisa disuntik insulin sebetulnya untuk waktu operasi. Sebenarnya ada penanganannya sehingga tidak harus makan obat. Ini 3 bulan saya yakin ini tambah gede. Sampai nangis saya di ruang dokter gula supaya saya diizinkan operasi. Akhirnya dokter mengizinkan operasi dan ternyata pas diperiksa betul si benjolannya itu udah berukur 6 x 7, udah besar. Ya, akhirnya operasi di situ. Alhamdulillah ditanganin dokter, rasa sakit itu udah hilang lah karena waktu itu sakit gitu kan ya. Lalu kemudian setelah diangkat, dokter bilang masih tertinggal lagi karena benjolan itu berada di bekas operasi yang lama. Jadi di dasar operasi masih ada kanker lagi yang sudah keburu menjalar lagi gitu. Aduh, sampai kapan si kanker ini harus habis gitu ya. Sementara kita pengennya, dokter bilang ini sembuh, tapi ternyata kata-kata sembuh itu nggak keluar juga dari seorang dokter gitu. Terus dok, saya harus apa? Ya udah, ibu kemo. Akhirnya saya diputuskan harus kemo. Di kemo itu berapa lama dok? Di kemo itu kamu 1 bulan sekali dan 6 kali kemo. Tapi mohon maaf, kemo yang pertama kamu akan kehilangan rambut, kuku kamu akan hitam, kulit kamu akan gosong, dan jangan berharap kamu cantik lagi dulu, katanya dia bilang. Serius dok, tapi itu memang akan menyembuhkan. Saya menjanjikan kalau kamu ikut kemo pasti bisa sembuh, dia bilang. Waduh, ya udahlah. Saya disemangati oleh keluarga dan teman-teman juga. Akhirnya oke, saya tempuh kemo. Gitu. Kemo itu pertama kali saya sampai bergetar, badan tuh gemeter tuh mau pertama kali kemo, karena saya dengar dari orang lain ya itu kemo tuh bakal muntah-muntah ini ya. Kalau di kemo itu bakalan apa katanya pusing, ada yang pingsan, ada yang segala macam. Waduh, saya udah ketakutan. Di hari pertama kemo asli lemes, kaki saya tuh nggak bisa jalan sampai. Waduh, saya takut. Tapi mama saya menguatkan. Ayo, demi kesembuhan. Dia datanglah saya ke waktu itu di rumah sakit Hasan Sadikin. Saya di situ di kemo dan aneh ternyata
nggak ada mual, Ya. nggak ada pusing, nggak ada apa yang ditakutkan orang, tidak ada sama sekali. Saya sampai bengong, mana ini katanya mual, saya tunggu-tunggu Mungkin rasa efeknya mual. berbeda ya. Betul. Di setiap Jadi, orang, kondisi tiap orang orang. berbeda-beda. Jadi yang saya baca mungkin yang berefek Yang, jelek iya. ya. Itulah, yaitu kemudian itu bodoh banget gitu ya, bodoh banget kok kita ketakutan kemo yang ternyata nggak gimana-gimana gitu kan ya. Kembali lagi saya mengucap syukur, tahu gimana mah kemo aja diri dulu gitu kan. Tahu ternyata nggak sakit apa-apa. Cuman ternyata 3 hari setelah kemo, waduh, rambut mulai hilang. Brudu udah kayak Smiggle. Smiggle, tahu Smiggle yang di The Lord of the Ring. Aduh, kok jadi begini rambut saya, padahal tadi rambut saya panjang, tebel gitu ya. Mulai lagi ada ujian lagi. Aduh, ini gimana, ini rambut dipegang sedikit kok jatuh. Terus saya udah sengaja pakai tutup, pakai turban supaya nggak jatuh. Dibuka turban, taunya di turban rambut semua. Bagaimana coba perasaan kita perempuan ya, yang ketika dilihat, wah, rambut saya kok hilang semua, ada di sini di telapak tangan saya. Bagaimana itu ngegeter ngelihat rambut kita jatuh sebegitu banyak gitu, karena kebetulan itu dalam kondisi rambut panjang. Dari situ rambut kita banyak banget terlepas gitu, dan pas dilihat rambut ya betul memang udah habis gitu, jatuh semua. Akhirnya dengan lapang dada, dengan mengumpulkan semua kegagalan, saya botakin. Kita botakin aja, ngapain sih digini-gini, udah mendingan kita botakin aja. Nah, dibotakin lah akhirnya. Mana caranya itu juga bingung ya, bukan dalam hal yang gampang. Saya ke tukang cukur, apa manggil tukang cukur, ini tukang cukur yang mana, tukang cukur cowok atau tukang potong rambut perempuan yang saya panggil siapa nih gitu kan. Akhirnya ada tukang cukur dekat rumah yang mau dipanggil ke rumah tuh. Ya berat gitu ya, ketika gemeter si pisau cukur itu kena kulit kepala, dinginnya kerasa, ada dingin, ada sakit pedih, ada tiba-tiba angin, aduh semuanya nyampur jadi satu rasa itu gitu ya. Tapi ya saya isi dengan senyum. Nah, saya pikir percuma saya nangis, percuma dengan apa itu, akhirnya membuat saya tambah down lagi gitu kan ya. Akhirnya cukur. Mama saya malah yang nangis, mama saya yang malah adik saya, mama saya mau dicukur juga katanya, adik saya yang perempuan. Saya mau dicukur juga, mau nemenin kakak buat dicukur juga. Kakak jangan botak sendirian, saya mau nemenin sampai kayak gitu. Saya bilang jangan deh, jangan, ini kan buat penyembuhan, kamu kan karena sehat ya nggak boleh dicukur. Kalau saya kan karena sakit, kamu sehat artinya kamu mengkhianati kesehatan yang dipercayakan Tuhan. Udah biar kakak aja. Akhirnya selesai dibotak, kilat banget. Licin, dan lucunya kan waktu alis juga hilang ya. Alis Karena itu hilang, juga karena efek kemo, alis hilang. Benar-benar kalau saya ngelihat waktu itu, kayak apa ya? Kayak aduh, gak nyangka lah saya akan mengalami seperti tidak itu. ada yang menyangka ya. Dulu juga kalau saya ngelihat orang kan, dulu zaman saya tuh ada yang artis dibotak tuh siapa ya? Saya lupa, yang akhirnya meninggal juga. Julia itu ya. Apa sebelum itu ada yang meninggal, yang apa ya, saya lupa namanya. Saya aja dulu ngeliatin itu tuh bengong gitu ya, kasihan banget dibotak, padahal cantik-cantik dibotakin. Kok jelek ya kalau dibotak, padahal dia tadinya artis cantik. Ternyata itu harus saya hadapi juga gitu ya. Berat sih, yang saya pikir kapan ya rambut saya tumbuh. Saya hitung-hitung kapan ya saya berambut, coba. Saya pikir 5 tahun lagi juga belum tentu saya berambut lagi gitu, karena segini aja berapa lama kan untuk tumbuh gitu kan ya. Ditambah lagi saya kan 6 bulan harus kemo, selama kemo itu nggak akan tumbuh, jadi selama kemo terus dia akan botak gitu. Jadi malah di kemo 6 bulan sudah saya jalanin, selesai itu ya sudah, dokter bilang istirahat dulu, gak ada pengobatan dulu, supaya badan sehat dulu, karena kemo itu kan prinsipnya menyuntikkan racun ke dalam tubuh, sehingga misalnya sel yang sehat pun dia akan digerus juga gitu ya. Dan itu memang yang gak enak di kemo itu satu sih, memang selera makan. Kalau saya selera makan gak ada, benar-benar hilang. Kalau kata dokter iya, karena si racunnya itu kan ke lidah, ke pencernaan juga itu kena racunnya. Itu semua. pengaruh nggak makan kita rasa itu nggak ada rasa, itu nggak ada rasa itu kayak besi semuanya, rasanya kayak besi. Karena lidah selama berapa lama itu? Selama kemo 6 bulan itu terus akan terasa itu, karena obatnya terus racun lagi. Jadi 6 bulan itu nggak berkurang terus juga racun tiap bulan supaya terus digempur gitu. Sehingga
Kalau saya dulu 71 beratnya, setelah kemo itulah habis tuh waktu kemo, karena di kemo nggak bisa makan. Padahal disuruh makan banyak, tapi nggak bisa makan. Iya. Itu saya harus makan telur putih telur sehari 6, sehari tuh 6 biji. Udah sampai sekarang lihat telur putih kayaknya udah enak tuh sebenarnya sekarang. Itu trauma hasil kemo. Tuh, selesai kemo, kemudian ada pengobatan lagi. Ibu selesai kemo katanya mulai lagi ya diobatin untuk ke radiasi. Radiasi. Jadi radiasi itu adalah suatu tindakan medis di mana kita diberi sinar untuk menghilangkan benjolan-benjolan yang ada di tubuh gitu. Itu karena memang jadi dia bisa tahu di sekitar dada ini di mana aja Yang nanti nggak dia kita ketahui ya nggak benjolannya. Jadi dari USG sih diketahui sebetulnya ada lagi di sini dia tahu di USG, oh Bu masih ada di sini ada lagi benjolan. Ya Bu diradiasi lah. Itu 29 kali setiap hari harus operasi selama 29 hari, tidak boleh bolong gitu kan ya. Bolong boleh Sabtu Minggu aja, tapi prinsipnya tiap hari ke rumah sakit. Di situ juga berat gitu ya, beratnya memang di radiasi tidak sakit, tapi bolak-balik ke Hasan Sadikin lumayan, di mana rumah saya di Dayakolot di ujung dunia juga, Hasan Sadikin juga di ujung Bandung, cukup melelahkan gitu ya. Tapi itu juga akhirnya saya tempuh radiasi. Dan kemudian lucunya lagi setelah radiasi malah ada benjolan baru. Aduh, kembali Jadi lagi. tidak menjamin ya sebenarnya, tapi emang kalau cancer tuh emang kita tidak bisa prediksi kapan kita sembuh. Betul. Itu hanya mukjizat aja, tapi kita harus tetap Upaya. berusaha. Iya, betul. Iya. Betul itu. Dan harus jalanin aja. Dan itu harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas yang seperti tadi di awal-awal, akhirnya bikin stres doang, hanya bikin nangis. Justru yang kalau kita nggak ikhlas ya malah memperparah penyakit kita. Ya, Soalnya kan katanya nih ada yang bilang juga bahwa sel kanker tuh bakal lebih ganas kalau kita banyak pikiran. Betul. Semua dokter bilang jangan banyak pikiran. Iya. Kuncinya cuman itu. Manage pikiran kita pikirkan yang positif, insya Allah pasti sembuh. Betul, itu betul sekali. Terus pas kesini kan masih nih ya. Saya dengar katanya kanker itu sekarang sudah menyebar lagi. Iya. Nah, setelah radiasi yang saya bilang tadi 29 kali, bingung saya juga, loh kok malah ada lagi benjolan. Dia sekarang pindah ke tengah, di dada. Kok ada lagi nih benjolan, dipegang-pegang lagi, kok keras, datang lagi ke dokter. Dok, ini apa? Kemarin saya udah radiasi loh, 29 kali, saya sudah kemo loh dok. Gitu ke dokter udah sampai nangis juga, karena ya apalagi gitu kan, ini saya udah kemo dok, udah ini, saya semua jalan tepuh, kok ini ada lagi. Diperiksa, ternyata si kanker yang tadinya di payudara, yang tadinya di ketiak itu sudah menjalar di tulang. Artinya dia nempel ke tulang dan mendorong tulang dan bergerak di tulang juga. Jadi makanya dan nempelnya kebetulan di dada tengah sini gitu, di tengah sini, di betul-betul di pusat dan gitu. Akhirnya ya ampun Tuhan, terpaksa saya harus jalanin lagi. Di payudara bisa dioperasi, otot dada bisa dioperasi, tapi kalau di tulang tidak bisa lagi dioperasi Bu. Mohon maaf, dokter bilang tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa tulang dada, dia bilang. Sementara kanker ibu tuh tepat di tengah-tengah tulang dada ini, jadi nggak bisa dioperasi lagi. Kembali lagi saya diujiin, saya harus gimana gitu kan, apa menerima. Jujur di situ udah pengen bunuh diri, pengen bunuh dirinya. Tuhan, mau sampai kapan saya begini gitu? Yang kemarin aja rasanya sakitnya masih saya inget gitu ya, bekas operasi gimana sakitnya kanker itu. Sekarang ini di dada, di tulang dada yang memang saya bergerak tiap hari harus dengan tulang dada ini saya gerakin gitu kan ya. Aduh, udah sampai mau ngomong ke dokter, dok saya tolong operasi aja lah, biarin saya mati gitu, daripada saya hidup dengan begini gitu kan. Saya kebayang kesakitannya ini akan tiap hari saya rasakan gitu kan. Udahlah dok, operasi aja pura-pura begitu, udah saya dimatiin aja gitu kan ya. Tapi memang udah putus asa ya, bener. Rasanya kasihan orang tua saya yang lihat saya cuma sampai geletak, kasihan anak saya lihat saya kesakitan, kasihan juga
keluarga besar saya jika harus lihat anggota keluarganya ada yang tertimpa Iya. sakit begini gitu kan ya. Dan saya juga tidak ingin dikasihani, saya pengennya sembuh, betul-betul sembuh gitu kan. Ya apa boleh buat, dokter saya nggak sanggup juga bilang gitu ke dokter. Banyak orang, akhirnya saya banyak diingatkan bahwa saya tidak boleh putus asa, Iya. bahwa ayo kalau kamu bisa tempuh yang sulit kemarin masektomi, ini yang nggak operasi pun pasti kamu bisa jalanin gitu. Banyak orang juga menguatkan saya bahwa tuh lihat yang lain, ada yang di matanya kanker nggak bisa ngelihat, ada yang di mulutnya sampai makan pun nggak Iya. bisa, kamu cuman di dada yang katakanlah kamu masih bisa beraktivitas kok, kaki kamu masih lengkap, tangan kamu masih lengkap, kamu masih bisa ngapa-ngapain, yang lain tuh udah bisa ngapa-ngapain. Saya ingat juga akhirnya, ya Tuhan, bener sih kalau saya lihat lagi ke bawah terlalu banyak yang lebih parah dari saya ini bagian cuman sekutilnya Tuhan lah gitu kan ya. Akhirnya kembali saya semangat, ayolah dokter, stop, mau diapain, mulai kemo ya Bu, kemonya 12 kali, 12 bulan selama setahun, kemo lagi dok, botak lagi nih berarti, yuk botak lagi gitu. Akhirnya saya jalanin, oke kemo, tapi tidak setakut yang dulu ya, ini ya, karena Iya. tidak pertama yang gua ayolah sob, mau digimanain juga, karena ini memang agak sakit kalau Iya. tidak ada, daripada saya kesakitan mending kemo. Dia bilang nggak apa-apa lah, kemo mah paling saya nggak makan, saya bilang gitu. Akhirnya di kemo yang pertama masih kuat. Walaupun itu udah deg-degan ya, rasanya apa, efeknya gitu. Efeknya, Kita iya. nunggu-nunggu apa nih efeknya. Oke, rambut, sok lah botak lagi, nggak apa-apa, beruduk. Botak lagi. Itu yang kedua, saking memang udah terbiasa dibotak, adik saya yang ngerik rambut gitu, karena nggak nyuruh lagi tukang cukur, udah sama adik saya aja di rumah dibotakin. Dan saya ngelihat dia nangis gitu kan. Saya belum pernah ngebotakin orang siapapun, kok saya harus ngebotakin kakak saya sendiri ya, dibilang. Itu adik saya yang cowok gitu, cowok-cowok sampai nangis gitu. Wah, saya bilang bagus dong, saya bilang berarti kepala saya yang pertama kamu pegang untuk dibotakin gitu kan ya gitu. Dan cuma dia inilah gitu, kelihatan dia sedih gitu kan, malah saya ketawa-ketawa, dia yang kalau udah diem kakak jangan ketawa-ketawa, saya jadi sedih, tambah sedih kalau lihat kakak ketawa-ketawa gitu kan. Ya akhirnya dibotak, selesai botak, kemo 1 selesai, kemo kedua mulai kelihatan dari hasil, trombosit saya berkurang, leukosit saya berkurang, trombositnya berkurang. Wah ngaco nih, udah mulai badan aneh gitu kan. Jadi kalau trombosit kurang itu efek badan tuh dingin, Iya. dingin karena badan kurang protein, berarti proteinnya udah kegerus sama kemo. Wah saya dipaksa makan daging segala macam, saya coba paksa makan daging, makan telur, biarinlah muntah sok sini, tapi ternyata badan saya nggak bisa nge-up trombosit, hemoglobin, leukosit, nggak bisa. Iya. Makin drop gitu. Makin drop, jadi tiap hari makin drop. Itu baru kemo kedua ada ketahuan, aduh gimana ini caranya gitu kan ya. Dah akhirnya ngomong ke dokter, saya nyerah, saya udah makan segala macem tapi hemoglobin saya nggak bisa naik. Saya udah makan segala macam, minum obat Cina lah, minum apa namanya jus beet, apa buah Iya, beet buah. yang merah-merah, semua udah saya makan tapi nggak bisa. Transfusi, transfusi darah. Waktu itu pertama kali masih 2 labu karena dropnya belum terlalu drop. Transfusi. Udah gitu transfusi. Kemo ketiga, itu kemo kedua kan masih kemo ketiga di up sama dokter kan, di up itu pakai transfusi lumayan naik lagi. Kemo keempat drop lagi. Itu hemoglobinnya sampai cuma tinggal 4 dari yang harusnya 12. Itu saya inget main ke Jakarta sama temen-temen tuh maksain main karena ya tadi saya pengen happy gitu ya, pengen happy, lupa badan. Pulang dari main sama temen-temen, badan ambruk, nafas sudah sekali segala macam, masuk lagi UGD, itu harus dipasok lagi bukan trombosit, hemoglobin 6 labu, cukup 6 labu. Kalau trombosit 36 labu karena udah habis gitu kan, benar-benar kegerus. Leukosit waktu itu harus berapa suntikan gitu. Jadi ada memang dokter punya alat-alat lah atau apa ya, obat-obatan untuk meningkatkan darah tadi, kualitas darah. Itu akhirnya yang seharusnya 12 kali karena badan saya nggak kuat, habis
kemo drop lagi. Jadi akhirnya dibagi dua lah, pokoknya dokter punya cara gimana supaya obat itu bisa masuk tapi dibagi dua. Akhirnya itu yang tadinya setahun akhirnya 2 tahun setengah, pokoknya habis berapa 25 kali lah Di kemonya sampai 2 tahun setengah. 2 tahun setengah terus-terusan gitu karena badan saya nggak kuat. Iya. Gitu. Ya udah saya jalanin nggak apa-apa, kemo itu selama 2 tahun setengah sampai kemarin terakhir dah kemonya udah selesai. Karena sudah ke tulang, ditambah lagi saya harus bukan kemo tapi namanya disuntik pakai infus gitu ya untuk menguatkan tulang karena tulang saya udah keropos. Jadi karena kemo tadi, karena kanker tadi udah ditemukan banyak keropos. Akhirnya sekarang setiap sebulan sekali ini selama 4 tahun harus disuntik penguat tulang. Itu saat ini yang berjalan. Jadi itu kalau tulang itu emang jadi nggak bisa. Itu maksudnya kanker di tulang. Saya agak awam ya karena baru mendengar kanker tulang gitu. Itu sama benjolan-benjolan gitu yang menempel di tulang. Ya, jadi gini, kalau ini tulang dada atau gini, ini tulang dada. Nah, si kanker itu akan ada di sela-sela ini. Itu seperti taji jangan ayam jago tuh ya. Ada tulang lagi di sini yang keras, itu kanker tulang. Itu terjadi di saya. Ada juga yang tulang saya kedorong sama benjolan baru yang dari badan, kedorong lagi. Jadi kanker tulang iya, kedorong juga iya. Itu yang membuat akhirnya badan pegel gitu kan kalau Dan namanya. itu nggak bisa diangkat ya? Nggak bisa. Kalau namanya contoh tadi kanker payudara, yang diambil itu kan bukan cuma kankernya, Kanker payudaranya tapi juga organnya kan? yang diambil. Organnya, Nah, jadi kalau misalnya ada orang kanker apalagi getah bening, nggak bisa dioperasi getah bening itu memang jadi ya harus diambil, nggak ada yang bisa diambil kan organnya, akhirnya cuma diobati. Nah sama kayak kanker tulang ya harus tulangnya yang diambil, tapi kan karena saya tulang dada nggak bisa diambil tulangnya. Jadi mau nggak mau Harus bersanding dengan kanker, bersahabat, mencoba berdamai dengan kanker yang ada di tulang betul. itu. Iya betul sekali. Kuat ya Buma, kamu Pasti kuat, saya percaya ada teman-teman di YouTube nanti yang mensupport saya pasti kuat. Ada Ain dan teman-teman semua, saya yakin pasti kuat dan saya berjanji sampai akhir hayat dan tetes darah penghabisan saya akan bertahan. Harus bertahan terus ya. Bagaimanapun Tuhan memberikan ujian pada kita, itu tandanya kita kuat. Betul, Tuhan saya memberi dipercaya ujian. untuk Dia adalah umat Tuhan yang paling kuat, makanya Tuhan memberikan ujian. paling kuat. Masih Buma, ada lagi yang paling kuat lagi yang lain. Ujian tuh ke setiap orang kan berbeda ya. Kalau kita melihat dari kacamata kita melihat kamu sudah kena kanker payudara sekarang, di saat kamu berjuang untuk menghilangkan kanker payudara ini, tiba-tiba kamu keserang juga kanker tulang. Menurut saya kamu hebat, masih bisa berdiri, masih bisa main, masih bisa ketawa, masih bisa ngobrol sama saya. Menurut saya acungkan jempol. Saya ingin Tidak semua orang bisa sekuat kamu. Saya sebetulnya ingin berbagi ini bukan karena ingin menunjukkan kehebatan saya ini, tapi saya pengen bilang sama yang lain yang pernah punya perasaan sama seperti saya, perasaan putus asa, perasaan bahwa kenapa Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini, bahwa nggak apa-apa, jalanin aja. Buktinya saya sejauh ini loh saya masih bisa hidup, yang saya pikir tadi hanya kira-kira 1,5 tahun, 2 tahun udah nggak ada, ternyata sampai sekarang 6 tahun saya masih ada dan masih bisa melakukan aktivitas gitu ya. Berjuang terus karena penyakit bukan untuk ditakuti tapi kita harus dilawan. Kita yang mempunyai tubuh kita, penyakit kanker hanya sel yang mungkin hanya benjolan yang numpang di tubuh kita. Betul. Jadi mereka tidak ada hak untuk mengambil nyawa kita. Setuju. Makanya kita harus tetap berusaha, tetap mempertahankan tubuh kita bagaimanapun juga. Di balik semua ujian itu pasti ada hikmahnya. Oke, sekarang terakhir ya Duma. Coba pesan-pesan lagi buat pesan-pesannya buat para penderita yang sama-sama mempunyai penyakit yang sama penyakit gitu sama atau dengan penyakit Duma ya. Oke.
teman-teman, para pemirsa, para YouTuber, para penonton YouTube dimanapun berada, pesan saya, apapun sakit Anda, yuk kita hadapin. Teknologi kedokteran sekarang udah canggih, Iya. udah bisa menanggulangi apapun. Lalu kemudian jangan ragu untuk melakukan kegiatan medis. Itu banyak sekali tawaran alternatif, suruh herbal, suruh segala Iya, macam. iya. Waktu itu banyak yang nawarin, tapi tempuhlah medis sebagai alternatif utama. Yang lain boleh sampingan silakan. Karena kalau ini tidak medis, sebetulnya resikonya banyak banget. Saya lihat sendiri teman-teman saya yang pakai non medis itu ada yang tangannya bengkak, Iya. ada yang pendarahan, ada yang macam-macam resikonya. Jadi mending tempuh medis karena dokter lebih dipercaya, mereka sudah melakukan penelitian, sudah ada kasus-kasus sebelum Sebelumnya, kita, iya. sehingga itu layak dipercaya. Jangan pernah putus asa. Ingat, jangan putus asa karena kesempatan kita masih panjang. Kesempatan kita masih banyak dan kesempatan kita melihat anak-anak kita untuk berkembang, melihat keluarga kita lebih lama itu masih sangat terbuka lebar. Jadi yuk berjuang lebih lagi. Iya, buat para cancer survivor di luar sana, kita tadi udah dengar ya cerita dari Duma. Tetap semangat, tetap berjuang, jangan kalah sama penyakit apapun itu, ya cancer lah, apapun itu, karena kita harus percaya penyakit yang ada dalam tubuh kita dia hanya cuma numpang doang. Yang punya tubuh kita tetap kita, dan kita harus pertahankan. Oke, segitu dulu bincang-bincang kita kali ini. Lain waktu saya akan ajukan juga narasumber lain dengan masalah dan penyakit yang berbeda juga. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Duma. Makasih semuanya, makasih Ain. Ya, yuk, makasih. Bye.